Para saudara, kita sudah tiba pada masa Paskah. Paskah merupakan perayaan peringatan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti sudah diwartakan sebelumnya oleh Yesus kepada para murid-Nya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Lukas bab 9 ayat 22. Kemudian kabar tentang kebangkitan Yesus ditulis juga dalam Injil Lukas dan juga dalam Injil paralel. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Lukas bab 24 ayat 5. Paskah merupakan pesta terbesar dalam agama Kristen dan merupakan pusat dari seluruh tahun liturgi gereja. Kegembiraan Paskah berlangsung selama 50 hari, mulai dari hari Minggu, hari raya Paskah, sampai hari raya Pentakosta, peringatan turunnya Roh Kudus kepada para rasul. Pertanyaannya adalah, apa makna Paskah dalam kehidupan kita sebagai kaum beriman Kristiani? Memang ada banyak makna Paskah yang bisa disebut sesuai dengan permenungan masing-masing. Tetapi di sini saya hanya menyebut 3 hal saja. Pertama, Paskah sebagai hari kemenangan. Kedua, Paskah memperdamaikan kita dengan Allah. Dan ketiga, Paskah merupakan momen pembaharuan hidup. Ketiga hal ini secara ringkas saya akan jelaskan pada bagian berikut. Makna pertama, Paskah sebagai kemenangan. Dengan kebangkitannya, Yesus telah mengalahkan kuasa setan, kegelapan, kematian, dan dosa. Kemenangan Kristus merupakan kemenangan kita. Dan karena itu, seharusnya kita tidak usah terlalu cemas dan takut. Bahkan virus corona yang mana sekarang ini merupakan momok yang sangat menakutkan, dalam nama Yesus yang telah bangkit, kita akan dapat mengalahkannya. Makna kedua, Paskah memperdamaikan kita dengan Allah. Kita tahu bahwa manusia pertama, Adam dan Hawa, telah jatuh ke dalam dosa karena melanggar perintah Tuhan, seperti dikisahkan dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 1 sampai 24. Dosa itu membuat manusia terpisah dengan Allah. Namun, seperti dikatakan oleh Rasul Paulus, karena begitu besar kasih Allah, Ia mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Dengan demikian, hubungan kita dengan Allah dipulihkan dan kita beroleh keselamatan. Bandingkan Efesus bab 2 ayat 14 sampai 16. Makna ketiga, Paskah merupakan momen pembaharuan. Sama seperti Kristus yang beralih dari kematian kepada kehidupan, demikian juga kita melalui perayaan Paskah mengalami suatu peralihan atau pembaharuan hidup. Sama seperti kata-kata Rasul Paulus, "Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, pikirkanlah perkara di atas dan bukan di bumi." Kolose bab 3 ayat 1 sampai 2. Inilah beberapa makna Paskah yang bisa saya bagikan kepada para saudara.
Saya percaya kalau kita bisa menghayati dan menghidupinya, maka perayaan Paskah yang biasa kita rayakan 1 kali 1 tahun sungguh-sungguh membawa kebaikan dan keselamatan bagi kita yang merayakannya. Para saudara, selamat Paskah. Kristus sudah bangkit. Haleluya, haleluya, haleluya.